Ya, malam Gus. Oke, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Agus Tarwa. Saya dari kelompok 2 yang mempresentasikan ini. Dan saya dari kelas C, jurusan Ekonomi Pembangunan, angkatan 2022. Dan anggota-anggota saya akan memperkenalkan diri masing-masing. Baik, perkenalkan nama saya Bobin Tren Kota Sawit dari kelas C, jurusan Ekonomi Pembangunan angkatan 2022. Perkenalkan nama saya Desi Natalie Silaban, saya kelas C angkatan 2022. Nama saya Beleka Agustina dari kelas C angkatan 2022. Peserta silakan memperkenalkan diri masing-masing. Waktu dipersilakan. Selamat malam, perkenalkan nama saya Esther Utasoid, jurusan akuntansi, angkatan tahun 2024. Silakan selanjutnya. Perkenalkan nama saya Esther Siregar dari jurusan Manajemen angkatan 2024. Oke, sekian dari perkenalan kami dan perkenalan peserta. Terima kasih atas kehadiran peserta yang kami hormati. Perkenalan dari teman-teman saya. Sekarang sini saya akan membuka mengenai apa itu parafrase. Di sini saya akan menjelaskan parafrase adalah seni untuk mengubah suatu kalimat tanpa mengubah makna aslinya. Maksudnya itu gimana? Maksudnya itu kita tuh bisa mengubah suatu kalimat agar, saya ulangi teman-teman. Ya, Bel. Udah, terus sekarang mengenai pengertian dari parafrase tersebut. Bisa dilihat sini, parafrase adalah seni mengubah kalimat atau paragraf menjadi bentuk yang berbeda tanpa mengubah makna atau kalimat aslinya. Misalkan nih, bayangkan kamu sedang menceritakan sebuah cerita kepada temanmu, kamu bisa menceritakan dengan kata-kata yang berbeda atau menggunakan versimu, tetapi tanpa menghilangkan makna aslinya yang dari cerita tersebut. Begitu pula dalam menulis sebuah artikel atau jurnal ilmiah, itu sangat penting untuk mengubah parafrase. Kenapa? Karena untuk menghindari apa itu namanya plagiarisme atau copy paste dari internet atau dari jurnal yang sudah tersedia. Begitu. Apakah bisa dipahami teman-teman? Bisa, Kak. Terima kasih. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Bisa menjelaskan contoh dari parafrase tersebut? Baiklah, saya akan menjelaskan contoh dari parafrase. Contohnya itu yang pertama adalah kalimat asli anak-anak seringkali merasa lebih nyaman belajar di lingkungan yang mendukung dan positif. Parafrasenya itu kita bisa mengubahnya itu menjadi anak-anak biasanya merasa lebih tenang saat belajar di tempat yang mendukung dan penuh positif. Jadi ibaratkan kata-kata yang dari kalimat pertama ke parafrasenya itu sudah ada pengubahan menjadi kata-kata yang lebih sempurna gitu. Terus contoh yang kedua itu ada kalimat aslinya belajar adalah proses transfer ilmu. Sedangkan parafrasenya bisa diubah menjadi belajar dapat diartikan sebagai proses pengiriman informasi, pengetahuan dan atau pengalaman dari satu orang ke orang yang lain melalui berbagai cara. Terima kasih. Oke, selanjutnya mengapa kita harus menggunakan parafrase? Oke, dilanjut oleh Bobin. Terima kasih Bobin. Silakan. Mengapa kita memerlukan parafrase? Yang pertama, untuk mencegah plagiarisme.
Ketika kita menulis tugas atau sebuah artikel, kita harus menghindari meniru atau tulisan dari orang lain. Parafrase membantu kita menyampaikan ide yang sama dengan kata-kata kita sendiri. Membuat tulisan lebih atau membuat tulisan lebih. Yang kedua, variatif. Dengan menggunakan kata-kata yang berbeda, tulisan kita akan menjadi lebih menarik dan tidak akan sama dengan yang lain. Yang ketiga, tidak membosankan. Di sini, kata tidak membosankan berarti menyesuaikan tulisan dengan konteks yang kita bisa sesuaikan dengan gaya bahasa tulisan kita sendiri agar sesuai dengan situasi dan pembaca yang berbeda-beda. Sekian dan terima kasih. Yes, lagi itu peran AI dalam sebuah parafrase akan dijelaskan oleh Abel. Silakan Abel. Peran AI dalam parafrase adalah AI seperti Quillbot dapat membantu kita dalam memparafrase dengan lebih cepat dan efisien. AI ini menggunakan algoritma canggih untuk mengubah struktur kalimat, sinonim, dan gaya bahasa, sehingga kita mendapatkan pilihan-pilihan parafrase yang beragam. Oke, selanjutnya yaitu cara menggunakan keyboard. Di sini cara menggunakan keyboard itu sangat mudah ya teman-teman. Yang pertama itu kita menyalin kata-kata yang pengen disalin ya, atau kata-kata yang pengen diubah parafrasenya, lalu pilih mode parafrase sebentar ya. Harusnya dipraktekin langsung nih. Sebentar ya teman-teman. Aduh. Oke. Tolong Desi bisa dijelaskan sebentar dulu Desi menggunakan cara penggunaan parafrase, cara penggunaan keyword. Recording in progress. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Quillbot untuk parafrase. Yang pertama, langkah awal itu kita harus menyalin teks, salinan bagian teks yang ingin kita parafrase. Jadi ibaratkan kalau misalnya kita itu membuat sebuah teks, jadi teksnya itu kita salin dulu untuk kita parafrasekan supaya kata-kata yang ingin teks yang ingin kita parafrasekan itu bisa menjadi kata-kata yang lebih baik dan juga lebih baku dan tidak ada plagiasinya gitu. Habis itu kita menempelkan teks tersebut ke dalam kotak teks di Quillbot, lalu pilih mode parafrase yang sesuai, misalnya standar untuk perubahan yang lebih sederhana atau kreatif. Untuk perubahan yang lebih signifikan, pilih opsi tambahan. Kamu bisa memilih opsi tambahan seperti formal atau informal. Untuk menyesuaikan gaya bahasa, dapatkan hasil Quillbot akan memberikan beberapa pilihan parafrase, pilih yang paling sesuai dengan konteks tulisanmu. Oke, terima kasih. Di sini bisa teman-teman kalau pengen mencari cara menggunakan keyboard tadi, kan tadi sudah ada di PPT. Nah, sekarang kita langsung ke prakteknya teman-teman ya. Bisa dilihat di sini kalau langsung pengen cari AI keyboardnya, kita klik di sini di Google AI keyboard. Bisa dilihat. Lalu pencet bagian pertama ini. Bagian pertama kita pencet. Nah, di sini kan kalau di sini bisa dilihat teman-teman. Bisa dilihat di sini untuk melogin ke parafrase di sini ada dua, yaitu menggunakan premium, satunya menggunakan akun biasa. Nah, di sini kita nggak perlu login. Di sini kita langsung cari. Tunggu Gus, nggak nampak yang Gus, mau diparafrase. layarnya, Gus. Nah ini bisa dilihat teman-teman yang warna hijau ini
Ini untuk mengubah parafrase yang pengen kita ubah. Sini saya pencet ya. Oke. Nah, di sini ada standarnya, bisa dilihat ada standar, blue, normal, terus natural, akademik, simple, dan kreatif. Nah, di sini bisa kita lihat ada beberapa pilihan untuk melakukan parafrase. Di sini blue itu jatuh jatuh apa ya namanya ya? Pokoknya itu dah. Langsung aja lah formal. Kalau formal di sini nih kita kalimat tersebut tuh sangat formal, kayak misal tadi anak-anak pengen belajar. Di situ bisa nanti kalau di formal ini anak-anak ingin belajar. Kan itu sangat formal ya. Kalau di formal, kalau di akademik ini menyesuaikan sama pemikiran. Kalau simple dia tuh lebih simple nih, lebih singkat. Kreatif dia banyak mengubah kalimat aslinya. Gitu. Ini bisa kita langsung aja ya, standar ya, standar. Kita menggunakan kalimat yang tadi. Nih. Ini kalimatnya anak-anak seringkali mendung dan positif. Nah, di situ lalu kita naikkan persamaan katanya di sini sampai segini. Nah, kalau sampai sini nih, sampai dari ini dia harus bayar ya. Lalu kita uh, ubah ubah namanya sih. Ubah nama, ubah bahasa. Di sini ada banyak bahasa, ada bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Spanyol, dan bahasa Jerman, dan masih banyak lagi bahasa yang di sini bisa dilihat. Nah, kita sekarang di sini menggunakan bahasa Indonesia. Oke. Nih, bahasa Indonesia di sini kita bentar. Kita parafrase. Nah, di kalimat asli bisa dilihat teman-teman, di sini ada anak-anak seringkali merasa lebih nyaman belajar di lingkungan yang mendung dan positif. Dan di sini yang sudah kita parafrase, ada anak-anak seringkali lebih suka belajar di tempat yang tenang dan positif. Bisa kita lihat di sini tanpa mengubah kalimat asli, dan di sini tanpa mengubah artian asli dari kalimat tersebut. Jangan di sini hanya menggunakan sinonimnya aja. Dari sinonim suka, merasa, terus di tempat itu tempat tenang, itulah teman-teman. Bisa dipahami teman-teman, walaupun agak belibet. Bisa, Kak. Terima kasih. Habis itu lanjut pembahasan mengenai apa? Uh, ya, ya, namanya.